Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teman-teman kabarnya baik semua? Baik, 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 Kang. Kang. Alhamdulillah. Kita dari kelompok 1 ya, dari angkatan 14. Kita akan mendiskusikan tentang isu aktual terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart government. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yayan Yusman Romana, asal instansi dari RSUD Cederas. Jabatan yang dipilih Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil, asal dari Cirebon. Mangga selanjutnya Kang Hedi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hedi Teja Hendrian. Instansi saya dari Puskesmas Malosma. Pilihan formasi saya yaitu terampil perawat. Saya berasal dari Kabupaten Ciamis. Terima kasih. Silakan dilanjutkan, Teteh. Perkenalkan, saya Putri Dewi Nalendrasari. Saya perekam medis dari UPT Puskesmas Sindangwangi dan saya berasal dari Cirebon. Mangga Teh Suci dilanjut. Ya, perkenalkan, nama saya Suci Dwi Ramadanti sebagai terampil nutrisionis dari Puskesmas Salagedang. Saya berasal dari Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Mangga dilanjut. Perkenalkan, nama saya Dini Nurul Fajriah. Saya sebagai perawat terampil di Puskesmas Balida. Saya berasal dari Majalengka. Langsung aja ke poin pembahasannya ya, Akang Teteh. Ya, iya, Kang. Apa sih smart governance itu? Izinkan saya menjawab ya, Kang ya. Boleh. Menurut saya, smart governance itu adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang baik, dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Begitu, Kang, Oke. yang saya tahu. Izin bertanya, dari tujuan tersebut, apa aja ya upaya untuk mewujudkan smart governance itu? Izin menjawab ya, Teh. Ya. Salah satu upaya mewujudkan smart governance adalah pengelolaan dan atau manajemen ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia ASN yang unggul, selaras dengan perkembangan zaman. Terima kasih. Ada cara atau sistem apa aja ya, Kang, yang dipakai dalam tata kelola manajemen ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional dan unggul dalam berbagai hal dalam birokrasi kepegawaian itu? Coba Teh Suci yang jawab deh. Ya, boleh. Yang saya ketahui ya, kalau dalam pelaksanaannya, manajemen ASN itu menggunakan sistem merit yang berdasarkan pada objektivitas. ASN menjadi pilihan untuk berbagai organisasi dalam mengelola sumber daya manusia, kualifikasi kemampuan, pengetahuan, dan juga keterampilan menjadi acuan dalam pengelolaan ASN tersebut. Iya Teh ya. Teh Putri ada yang mau Ya, ditanyakan lagi? Ada Kang, izin bertanya lagi ya. Dari pelaksanaan tersebut, apakah ada peraturan pemerintah atau kebijakan yang mengatur tentang manajemen ASN itu? Izin menjawab ya, Teh, Kang. Ada, Teh. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu tentang mengatur ASN melalui dari pengadaannya, perkembangan karirnya, bagaimana tunjangannya, hingga ia pensiun. Terima kasih. Kira tujuan dari merit system itu apa menurut teman-teman? Izin menjawab, Kang. Kalau menurut saya ya, tujuan dari merit system itu adalah sebagai sistem prestasi kerja melalui pemberian penghargaan
kepada yang berprestasi dengan mengutamakan keahlian, keterampilan, efektivitas, serta efisiensinya. Itu menurut saya, Kang. Izin menambahkan, Kang. Boleh. Menurut saya, tujuan lain dari merit system yaitu untuk mensejajarkan aspek kompetensi, aspek kualifikasi, prestasi kerja, adil, dan aspek keterbukaan. Kalau seperti itu, apakah ada isu-isu mengenai manajemen ASN? Ada, Kang. Ada beberapa hal yang memperburuk manajemen ASN dalam pengangkatan jabatan karir oleh pengaruh sistem merit itu. Nah, menurut saya hal itu karena spoil system atau seperti kedekatan kekeluargaan atau praktik politis ya yang menjadi alasan diterapkannya seleksi terbuka bagi para ASN yang ingin mengisi jabatan pimpinan tinggi. Izin menambahkan juga, Teh. Menurut Ya. saya ada juga yang memperburuk manajemen ASN, yaitu adanya politisasi birokrasi dalam lingkup administrasi, seperti keterlibatan pejabat politik dalam pengangkatan jabatan karir ASN itu dapat memperburuk pelaksanaan manajemen ASN. Baik, berikutnya adalah isu yang menurut saya adalah yang sedang sangat sering diperbincangkan, yaitu apakah perlu adanya sistem merit dalam seleksi terbuka bagi para ASN yang ingin mengisi JPT. Izin menjawab, Kang. Menurut saya memang perlu, sebab pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN ini adalah sistem seleksi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi atau JPT, di mana seleksi terbuka bertujuan untuk melaksanakan peremajaan pejabat di lingkungan pemerintah. Teman-teman yang lain, apakah setuju dengan pendapat saya? Setuju, Kak? Setuju, Kak. Oke, semuanya. Jadi dari kesimpulan pembahasan ini ya, menurut sumber yang saya baca dan hasil diskusi kita hari ini, tidak dilaksanakannya seleksi terbuka dapat memicu timbulnya jual beli jabatan di kalangan pejabat pemerintah. Dalam hal ini, Komisi Aparatur Sipil Negara mempunyai peran penting dalam pelaksanaan seleksi terbuka basis merit sistem. Jika berkaca pada kasus yang terjadi di tahun 2015, yaitu di beberapa kementerian, diduga tidak melaksanakan seleksi secara terbuka untuk pergantian jabatan eselon 1 dan eselon 2. Maka Komisi Aparatur Sipil Negara telah bertindak tegas dengan mengirimkan surat panggilan kepada sekretariat masing-masing kementerian untuk dimintai keterangan. Intinya, merit system sangat dibutuhkan dalam seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi. Gitu teman-teman kesimpulannya. Untuk pembahasan kali ini menarik ya. Ya, cukup menarik, Kang. Menarik. Iya, Kang. Dicukupkan saja ya untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.